Siapa bilang pemateri public speaking itu harus kaku, pakai jas, pakai baju rapi? Nah, tahun 2024 lalu, saya nekat menjadi pemateri public speaking di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Kelas Pulang Pisau yang diselenggarakan oleh IMM dalam kegiatan Darul Akrom Dasar (DAD), bukan sebagai pemateri atau dosen biasa, tapi jadi pedagang obat ajaib dari Arab. Hai, berjumpa lagi bersama saya Irfan itu Basaribu dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid. Nah, setelah saya ubek-ubek di file-file ya, saya menemukan sebuah video ya cukup lama saya 2024 yang belum sempat saya upload gitu. Namun ini menarik karena ini berhubungan dengan portofolio saya. Nah, jadi waktu itu tahun 2024 saya diundang oleh IMM untuk mengisi sebuah materi yaitu public speaking. Waktu itu saya mikir kalau saya ngomong teori aja gitu ya, mereka tuh bakal lupa. Jadi saya pilih cara yang gak biasa. Saya pikir ini gokil ya. Dan juga ini wah gimmick yang terlalu niat, terlalu all out. Gimmick ini, konsep ini dan semua hal yang sudah disiapkan, saya ingin mencuri perhatian para audiens ya dengan 5 menit pertama. Enggak, 1 menit pertama. Lebih tepatnya sih 5 detik pertama. Coba simak. Kepada Bang Irfan, waktu dan tempat dipersilahkan. Perhatian, perhatian. Pintu teater Serasa telah dibuka. Bagi Anda yang sedang menimba ilmu, disilahkan untuk memasuki pintu teater. Sesaat lagi kita akan memulai sesi materi. Jadi silahkan mencari posisi terbaik dan ternyaman Anda. Gelap menyelimuti, bintang bersinar terang. Di sudut kota yang sunyi, sebuah rahasia tersimpan. Malam ini kita akan mengungkapkannya. Cerita 1001 Malam. Tampak siluet bak pangeran, berjalan kokoh bagaikan satria. Dia bernama Ammar al-Yazid Assegaf Pasaribu, seorang penguasa muda dari kerajaan Arab. Tiba-tiba ia terdampar di sebuah tempat bernama Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Pulang Pisau. Kapalnya karam dalam badai, hanya memiliki bekal sedikit, serta muatan kapal berupa obat-obatan ajaib warisan keluarga. Konon katanya, barang siapa yang memakan obat ajaib itu, maka akan diberi anugerah kemampuan berbicara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ana Ammar
Al-Yazid As-Segaf Hasan. Ana merupakan seorang pengusaha muda dari Timur Tengah. Ana di sini tidak sendiri, Ana bersama sahabat-sahabat Ana di sini. Dan di sini Ana ingin memberikan sebuah obat ajaib kepada para hadirin di sini. Iya, ini adalah obat ajaib. Obat ajaib barang siapa yang bisa memakannya, maka akan dianugerahkan untuk pandai berbicara. Wah, openingnya sudah kacau ya, kacau banget ya. Kapan lagi lihat Pak dosen berjoget di sana ya menggunakan atribut Arab dan juga gimmick-gimmick ekstrim yang mungkin tidak pernah teman-teman lihat sebelumnya gitu ya. Luar biasa, makanya ini saya sangat-sangat merasa gimmick ini sudah all out banget. Barang siapa yang bisa memakan obat ini akan dilancarkan untuk berbicara. Tidak sama obatnya, tapi tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Hari ini Anda akan membagikan obat ini secara gratis kepada para hadirin supaya bisa ngomong dengan lancar dan baik. Tidak percaya obat ini ajaib? Saya buktikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fire. Gagap, gugup, nervous. Kita buktikan, silahkan dimakan. Ada bantu. Obat ajaib. Barang siapa yang memakan, oke, ada pelama ya. Kita dengar. Masih ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya aku Inas Al-Ain dari Kairo, Mesir. Saya di sini sebagai asistennya Amar. Tadi gugup, sekarang lancar. Masih belum percaya? Saya kasih. Bahal. Gugup sampai tidak bisa berbicara. Kita buktikan apakah obat yang saya bawa ini manjur. Silakan. Lama. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ali Firman bin Abdul Muthalib. Saya dari Kuala Kapuas. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, kelas daerah Pulang Pisah. Cukup kepanjangan. Obat ini ajaib. Tadi gagap, tadi tidak bisa berbicara, sekarang bisa berbicara. Ajaib obatnya. Dan hari ini Anda ingin membagikan kepada para peserta supaya juga lancar berbicara. Oke? Tapi sepertinya Anda capek ngomong seperti ini. Dan ente, antum dan asuna juga capek seperti mendengar saya ngomong seperti ini. Tolong dibantu dilepas. Kayaknya lebih enak kayak gitu ya. Pegang. Kita coba. Wa ala yaqilu fa'lan wa huwa fa'ilu wa jaka maqulun.
Iqil, la taqil, maqilu anu. Bahaya kata sini. Jadi bisa bikin orang bahasa Arab. Kita coba nih siapa ya kira-kira nih. Ya. Ana khabar sini baca anu. Tidak khabar. Cukup ya. Berbahaya kertas ini. Kita simpan saja. Ya. Berbahaya kertas ini. Banyak uangnya. Oke. Saya membagikan sebuah obat ajaib ini kepada teman-teman secara cuma-cuma, tapi ada syaratnya. Supaya teman-teman bisa lancar dengan obat ini, teman-teman harus menyaksikan juga materi yang saya sampaikan. Oke. Silakan asisten saya untuk kembali ke tempatnya. Ya, Pak. Saya buktikan ini bukan cuma sekedar gimmick gitu ya. Setelah saya mendapatkan perhatian para audiens, saatnya saya menanamkan ya materi-materi yang harus saya berikan ya tentang public speaking. Namun teman-teman juga bisa lihat ya, sangat-sangat menyenangkan ya, karena sudah dibangun, sudah digali, sudah ditanamkan ya bahwa ini materi santai kok. Jadi kalian boleh ketawa sepuasnya, kalian boleh bisa menangkap dengan baik ya terkait dengan materinya, ini bebas gitu. Coba simak materi yang saya sampaikan pada hari itu. Hari ini syarat untuk teman-teman bisa memakan obat ajaib ini supaya jago ngomong, ada 4 buah materi yang saya sampaikan. Yang pertama public speaking, yang kedua tips berbicara, yang ketiga kreativitas peningkatan kelas, yang keempat from passion to motivation. Ya, jadi silakan teman-teman dicatat kalau penting supaya teman-teman lebih menjiwai ketika makan obat ajaib ini dan langsung bisa berbicara. Oke. Sebelum saya masuk tentang public speaking, saya akan tampilkan orang-orang sosok kali ya yang mungkin teman-teman kenal. Nanti bantu saya ya, ini siapa gitu ya. Nih, ada yang kenal? Dedi Cahyadi. Dedi Cahyadi. Dedi Sumargo. Dia sebagai apa? Ada yang tahu? Pesulap. Pesulap? Ya oke. Podcaster juga ya. Oke. Tadi kenal? Raditya Dika. Raditya Dika. Sebagai apa dia? Komika. Komika. Selanjutnya. Siapa? Najwa Shihab ya, sebagai, ada yang tahu sebagai apa? Host juga ya di acara Mata Najwa. Ada yang tahu? Chef Renata. Bukan dong. Bukan ya. Putri Tanjung ya, seorang pengusaha muda. Ada yang tahu siapa? Anaknya Bapak Tanjung. Abahnya Putri Tanjung. Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono, stand up comedy juga, founder juga ya. Ada yang tahu ini siapa? Raisa. Bukan dong ya. Namanya Kania Cita. Dia sedang naik daun di YouTube juga, membahas tentang politik. Ada yang tahu? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi ya. Dia lagi ramai kemarin bertarung dengan apa? Dukun ya. Sebelumnya juga bahas tentang judi online juga. Nah, podcast favorit saya. Dedi Sumargo. Basket. Iya, Dedi Sumargo. Bangor. Basket sombong. Iya. Kemarin kan lagi ramai ya, 3 Gus ya. Yang lagi ramai kemarin ya. Yang Agus sedih sama Agus untung dan Gus. Ya, ya. Kita butuh inspirasi, kita butuh kompas untuk bisa kita melihat dan juga kita belajar dari orang-orang ini bagaimana cara komunikasi yang baik. Kita anggap aja ya, ini kan ada banyak orang nih, bahkan mungkin bebas siapapun inspirasi teman-teman, mau orang tua teman-teman atau kakaknya gitu ya, atau artis di luar ini boleh. Jadi kita harus dapat dulu nih kompas kita atau bahan inspirasi kita pengennya publikasi dan juga komunikasi seperti apa. Karena penting kompas gitu ya, pentingnya suatu inspirasi. Karena dalam public speaking, suatu inspirasi itu adalah proses yang terjadi saat seseorang melihat atau mendengarkan sesuatu, kemudian orang tersebut
dapat memiliki ide yang baru ya, yang lebih unik dan juga menarik. Kita anggap aja ini orang-orang yang hebat gitu ya dalam public speaking. Lantas, public speaking itu apa sih sebenarnya? Nah, public speaking itu adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar. Oke, dengan benar ya. Karena semua orang bisa berbicara, tapi sedikit sekali berbicara itu dengan benar. Sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan berbicara langsung didapatkan. Jadi public speaking ini seni teman-teman, seni untuk bisa berbicara sekaligus ya, berbicara sekaligus didengar. Bagaimana caranya? Pertama, kendalikan kekhawatiran. Itu yang pertama tipsnya. Teman-teman mungkin ketika ingin public speaking, entah presentasi di kelas atau entah lagi ada bisnis atau lagi ngomong aja sama teman-temannya, kadang-kadang ada rasa khawatir di dalam pikiran, gugup gitu ya. Terus pemikiran-pemikiran yang mana sebenarnya skenario-skenario di otak teman-teman itu, nanti kalau saya presentasi di kelas nanti, jangan-jangan saya belibet, jangan-jangan nanti saya ngeblank, jangan-jangan nanti saya kehabisan kata-kata. Nah, itu merupakan kekhawatiran yang ada di pikiran teman-teman. Sebenarnya kekhawatiran itu ya tidak ada alasan tertentu sih hadirnya. Itu cuma ketakutan teman-teman aja. Dan sekali lagi, ketakutan teman-teman ketika ingin memulai public speaking, jangan-jangan belum tentu terjadi ke depannya. Gitu ya. Nanti saya blank, nanti saya gugup, nanti saya bicaranya belibet. Jangan-jangan itu cuma pemikiran teman-teman aja, belum tentu itu terjadi. Nah, jadi kendalikan kekhawatiran teman-teman. Tapi saya garis bawahi, jangan dihilangkan kekhawatiran teman-teman. Jangan dihilangkan, karena saya pun masih merasa khawatir. Kalau misalnya saya ada presentasi, kalau saya misalnya ada meeting, saya masih khawatir kok. Jadi jangan dihilangkan kekhawatiran itu ya, karena kekhawatiran itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab kita terhadap sesuatu. Besok ada presentasi nih sama dosen gitu ya di kelas. Saya khawatir, nggak apa-apa, tidak apa-apa khawatir itu jangan dihilangkan, tapi dikendalikan. Biasanya kalau saya presentasi, saya tidak ada rasa khawatir, itu yakin saya jelek presentasi saya nanti. Jadi harus ada rasa khawatir itu untuk teman-teman bertanggung jawab, ya. Jangan dibuang kekhawatirannya, tapi dikendalikan kekhawatirannya. Tips yang kedua adalah bagaimana cara mengendalikan kekhawatiran dengan cara dipersiapkan. Oke, besok saya presentasi tentang pendidikan. Jadi malamnya harus disiapkan untuk supaya teman-teman bisa menyiapkan, dan kekhawatiran itu coba dilimpahkan dengan persiapan teman-teman. Apa nih besok harus dikerjakan, apa yang bisa dipersiapkan. Yang ketiga tipsnya adalah fleksibilitas. Nah, ini juga merupakan public speaking juga. Kita ini kan manusia, jadi coba kita bicara dengan selayaknya manusia, gitu ya. Teman-teman harus tahu dengan siapa teman-teman berbicara. Kalau teman-teman berbicara misalnya dengan dosen, ya, dengan guru, berarti tutur katanya harus baik, gitu ya. Kayaknya di luar gerimis ya. Halo, banyak semut. Banyak semut ya. Nah, gitu ya, harus fleksibel. Dan ini teman-teman harus tahu dalam public speaking ya, siapa yang menjadi lawan bicara teman-teman. Kalau guru berarti harus sopan kata-katanya gitu ya. Kalau presentasi, gunakan kata yang sesuai dengan mahasiswa, gitu ya. Jangan berpikir saya harus keren nih depan mahasiswa. Nanti yang lain terpukau saja, tapi tidak mengerti. Nah, gitu ya. Jadi gunakan bahasa layaknya. Kalau ke mahasiswa berarti juga ke mahasiswa. Misalnya ya tadi, kenapa itu fleksibilitas? Teman-teman, ya kalau misalnya ke para petani jangan menggunakan bahasa jaksel, dan ngerti dicampur muka ada, itu singkat sekali. Itu juga kebalikannya. Kalau misalnya ke teman-teman jaksel, jangan pakai bahasa petani, gunakan bahasa yang relax. Yang keempat, tetap setia pada tema. Ya,
Ya. Jadi teman-teman kalau ngomong apa ya itu yang diomongin. Kalau ngomong apa itu yang diomongin ya. Mungkin teman-teman pernah ya, ini pernah bisa lagi di kelas sama guru atau dosen gitu ya. Sama guru atau dosen. Di awal-awal sih dosen menjelaskan tentang rumus, tentang kebijakan pendidikan gitu ya. 1 menit atau 2 menit kemudian malah membahas tentang rumah tangganya gitu ya. Cerita bapak dulu waktu kecil gitu ya, kan nggak nyambung ya. Maka dari itu harus setia pada tema. Jadi kalau ngomongnya A ya percuma ke A juga gitu ya. Oke, setia pada tema. Yang kelima, intonasi ya. Bagian intonasi ini, jadi teman-teman kalau sedang public speaking gunakan intonasi ya. Kalau misalnya teman-teman datar itu bakal mengundang ngantuk sebenarnya ya. Jadi gunakan intonasi yang sedang-sedang aja, variasi-variasi intonasi. Tidak perlu berlebihan seperti menurut saya. Nah, seperti berlebihan itu ya. Oke. Coki ya. Itu terlalu berlebihan teman-teman. Jadi gunakan bahasa yang santai aja, tapi bervariasi gitu ya. Jangan oke teman-teman hari ini kita akan belajar tidur orang-orangnya. Gitu ya. Jadi gunakan bahasa yang bervariasi, gunakan bahasa intonasi yang sibuk sekali bagi kita di sini ya. Oke. Intonasi ya. Gunakan yang sewajarnya aja. Lanjut ya, gitu ya. Oke. Bagus di sore. Kontak. Ini penting juga. Kalau teman-teman presentasi, pastikan bahwa teman-teman merasa kalau audiens itu ada. Gimana caranya supaya audiens itu bisa melihat kita ya dengan eye contact. Berikan mereka suatu rasa gitu bahwa saya ada di sini loh dan teman-teman ada di sana untuk perhatikan saya. Ya pentingnya eye contact. Memang ada pembelajaran khusus untuk eye contact ya. Tapi kalau saya teman-teman, saya melihat titik di tengah-tengah mata semua. Oke, saya lihat sininya. Jadi yang dilihat seolah-olah melihat matanya. Gitu itu tips juga. Memang kalau lihat mata rasanya aneh dan mungkin buruk gitu ya. Tapi teman-teman bisa tipsnya lihat di tengah-tengah mata titiknya. Jadi ketika kita lihat orang kita itu seolah-olah merasa kalau kita itu melihat dia. Nah itu ya. Tapi jangan berlebihan juga saya rasa. Jangan berlebihan ya. Karena bisa memunculkan kesan yang negatif. Kalau dilihat ya, apalagi banyak cewek-cewek muda gitu ya, cewek-cewek muda gitu, Anda lihat tata viral Anda di X karena Anda om. Jadi harus sewajarnya saja kalau sudah kita mencuri perhatian dengan eye contact, langsung kita bisa alihkan. Dari tips-tips yang saya berikan tadi, tidak akan berarti kalau teman-teman tidak latihan, ya tidak akan berarti kalau teman-teman tidak latihan. Mungkin ini terdengar kuno teman-teman, ya. Misal belajar di depan kaca, mungkin itu dengan kuno, tapi itu masih worth it kok sekarang. Jadi silahkan teman-teman pada presentasi atau ingin memperjaga public speakingnya di depan kaca aja, depan kaca latihan gitu ya. Oke, besok saya ada presentasi nih di kelas mengenai politik. Latihan aja di depan kaca, gitu ya. Materinya apa? Terus tadi harus kalau teman-teman khawatir, mengendalikan kekhawatirannya. Persiapkan juga harus fleksibel, ya. Sini juga fleksibel tadi, juga merujuk kepada supaya kita tidak kaku dalam presentasi ya. Gitu ya. Ini tipsnya mau disebutkan. Semua ini tidak akan berarti kalau teman-teman tidak latihan. Oke. Untuk lanjutannya, teman-teman, saya akan kasihkan buku rekomendasi ya dari Oh Suyang, namanya adalah Bicara Itu Ada Sedihnya. Saya rangkum sedikit ya. Untuk lebih lanjut teman-teman bisa baca lebih dalam ya. Di sini disimpulkan bahwa berikan alasan yang tepat untuk berargumen. Jadi teman-teman kalau ngomong harus ada dasarnya, harus ada fondasinya mau ngomong apa. Terutama di depan kelas, di depan audiens ya, harus punya dasar ngomong apa nantinya. Yang kedua adalah hindari lompatan logika yang berlebihan, gitu ya. Kita bicara tentang public speaking ya, misalnya hari ini kita bicara tentang hari ini Indonesia sedang darurat,
By the way, bus kita gimana kabarnya ya? Yang terlalu melompat ya harus ada jembatannya. Jadi kita belajar nanti reliable ya gimana storytelling yang baik. Jadi dari lompatan logika. Yang ketiga, konsisten dalam sikap. Dan keempat, gunakan kata-kata sederhana. Gunakan kata-kata yang sederhana. Jangan tadi saya bilang, jangan teman-teman di dalam kelas merasa saya harus berhebat-hebat kata-kata supaya yang lain terpukau ya. Nanti terpukau ya tapi tidak mengerti ya. Misalnya di dalam kelas, gara-gara tidak menggunakan kata-kata sederhana, teman-teman pengen banget ini tampil dengan indah mungkin ya. Pas di depan kelas, di dewasa ini acak kali gerhana muncul, wah itu kan terlalu gitu ya, dilempar Anda sama dosen sama kursi gitu ya, aneh gitu ya. Jadi gunakan kata-kata sederhana. Kalau ke mahasiswa gunakan kata-kata seperti mahasiswa, orang tua gunakan bahasa-bahasa yang sopan gitu ya. Teman yang sudah apa, gunakan bahasa tongkrongan teman-teman gitu. Dan kelima, tetap tenang, stay, tetap tenang aja kalau ngomong gitu. Disampaikan bahwa ada beberapa tujuan berbicara. Pertama, mengajak, menyarankan, meminta, memberi, meyakinkan, dan juga menjual. Tujuan dari berbicara. Jadi kalau teman-teman lihat afiliator TikTok yang ngomong ganti, itu juga public speaking namanya. Ya, YouTuber gaming yang ngomong terus, itu juga public speaking. Kegunaannya apa sih? Kenapa sih penting public speaking? Pertama, teman-teman bisa gunakan presentasi, berbicara, berpidato, penyiar radio, moderator, presenter TV, YouTuber, TikToker ya, dan juga pemimpin organisasi juga harus bisa berbicara. Nah, ini juga saya kutip dari Hibran Binar ya, ada dasar utama dalam public speaking. Kalau teman-teman lihat dari tiga itu, verbal, vokal, dan visual, ternyata visual menyumbang persen yang paling besar. Ya. Ternyata visual menyumbang persen yang paling besar. Jadi kalau teman-teman ingin presentasi di kelas, coba gunakan pakaian yang menurut teman-teman maksimal dan bagus. Itu akan meningkatkan percaya diri teman-teman. Gitu ya. Vokal ini juga berpengaruh, tapi hanya 38% saja. Kalau misalnya dilihat kok teman-teman pada ngantuk di kelas, coba ditinggikan nadanya. Gitu ya. Supaya nggak ngantuk, supaya nggak monoton dan datar. Dan ternyata untuk verbal hanya 7% aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman, saya nggak bisa ngomong karena saya kurang vocabulary atau kata-kata saya, toh 7% aja. Jadi tidak penting seberapa banyak kata-kata, seefektif apa kata-kata teman-teman, karena yang menyumbang besar itu adalah visualnya, vokal, dan verbal hanya 7%. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman kurang vocabulary atau masih kurang kata-kata, nggak apa-apa. Yang penting, habis ini tadi apa? Pesan tersampaikan dengan baik oleh pendengarnya. Itu yang penting ya. Nah ini dia dasar utamanya. Coba diperbaik visualnya semaksimal teman-teman. Kalau teman-teman bagus visualnya, maka kan pede kok tampil ya. From passion to motivation. Ada sebuah kutipan yang menyatakan bahwa sebenarnya ilmu dasar, ya ilmu dasar penting, matematika, kimia dan lain penting ya. Tapi kalau teman-teman jago berbicara, itu akan lebih bisa untuk mengusahakan apapun. Makanya kalau lihat pemimpin-pemimpin hebat kan yang jago-jago ngomong gitu ya. Karena dari foundation to motivation, karena tanpa motivasi, setiap tindakan tidak fokus mengembang apa yang kita mati, apa yang membuat kita merasa kuat berdaya, karena disanalah potensi pertumbuhan kita. Nah ini ya, jadi ini penting buat teman-teman belajar public speaking, dan juga silakan dipelajari tentang teori-teori yang saya sampaikan tadi dan dicatat. Coba teman-teman, yang penting adalah coba dilatih. Itu ya, sederhana sekali secara public speaking. Nah, saya janji teman-teman, setelah teman-teman mencatat dan juga menulis, oke, saya akan berikan obat ini kepada teman-teman dengan catatan, nanti dibantu sama asisten saya dengan catatan, teman-teman belajar untuk mengadaptasi hal tersebut dari teori-teori yang ada gitu ya. Jadi belajar untuk adaptasi
Silahkan dicatat yang penting dan juga dipelajari. Tentu saja semua ini tidak berakhir di situ begitu saja ya. Selain materi, selain gimmick juga ada plot twist di dalamnya. Wah, ini emang kompleks ya. Ini emang kompleks banget. Oke. Itu ya. Itu adalah tips dari Mabes TV. Dia bernama Elisa, seorang gadis yang menjadi pujaan hati Amar. Namun sepertinya Elisa sangat tidak suka dengan busana yang Amar pakai. Mungkin karena dia tidak mengerti apa yang ingin hati Amar sampaikan kepadanya. Saya bisa jelasin Elisa. Kenapa sih maksudnya pakai baju kayak gini? Iya, saya bisa jelasin kok. Biar kamu tahu. Iya, tapi bukannya Elisa tipenya yang Arab gitu ya? Ya, aku pernah bilang kalau dimaksud ke Arab, tapi maksudnya tuh Arab yang kayak gini. Ya kayak gimana? Tapi saya bisa jelasin Elisa. Sebenarnya saya pengen jadi kayak gitu sebenarnya tadi. Gak mau, gak suka. Elisa. Arab makhluk, Arab makhluk. Elisa. Oke. 10 menit sebelum saya tampil. Jadi ceritanya saya mau bikin vlog dulu. Hari ini saya pengen caper, saya pengen mencari perhatian kepada sosok wanita yang menjadi pujaan hati saya. Namanya adalah Elisa. Dan waktu itu dia pernah bilang sih kalau tipe cowok idamannya itu yang tipenya Arabik gitu. Aduh, kurang brewok lagi saya. Tapi saya akan memenuhi ekspektasinya ya. Saya akan tampil malam hari ini menggunakan nih, saya udah menyiapin nih gamis ya. Oke, jadi saya akan mencari perhatian ya dan juga memenuhi ekspektasinya. Saya bisa kok menjadi apa yang dia mau. Dan mudah-mudahan dia bisa melihat saya dan bisa menjadi yang dia inginkan. Udah mau. Aduh, harus cepet-cepet ya. Ganti baju dulu. Oke. Kemana ku cari, di mana ku temukan karena dirimu tak tergantikan. Kemana harus melangkah, kemana diriku bersandar. Semenjak dirimu pergi,
sepi, sejujurnya ku tak sanggup tanpamu. Kemana ku cari, di mana ku temukan, karena dirimu tak tergantikan. Semenjak dirimu pergi, ku rasa sepi, sejujurnya ku tak sanggup tanpamu. Kemana diriku Ya, dari konsep ya, dari tim yang terlibat itu sangat-sangat profesional saya rasa ya. Walaupun saya ingat dulu itu kami hanya mempersiapkan via Zoom, dan ide itu juga ide spontan ya soalnya. Dan ya perlu suatu keberanian dan juga konsep yang matang untuk dapat menghasilkan dari ide ini dan realisasi ini. Tantangan terbesar waktu itu sebenarnya bukan tentang menggabungkan gimmick konsep dengan materi, sebenarnya bukan itu, tapi tantangannya adalah meng-guide ya, dan juga menjaga mood para tim. Tim saya juga mahasiswa, jadi mereka juga pasti ya, ini merupakan hal yang baru ya, yang mungkin ya, karena mungkin saya terlalu liar pemikiran saya, jadi kadang-kadang saya juga ada perasaan yang campur aduk ya, apakah mereka mampu, apakah mereka mau ya untuk menuruti permintaan ide yang kayaknya agak tidak realistis gitu ya untuk dilaksanakan. Tapi pada malam itu semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan oke, apalagi kepada kawan-kawan ya, dengan hormat ya kepada Mas Fauzan, kepada Mas Alvin, kepada Mbak Dea ya yang sudah mau membantu saya untuk dapat merealisasikan gimmick yang wah ini bisa jadi terliar yang pernah ada sih. Ya udah, minta maaf. benar dimaafkan. Ya ya. Kamu gak perlu bantu Ya, sebenarnya saya cuma campur buat menenangkan kamu. Beneran dimaafin ya? ya ya. Beneran nih? Ya. Beneran dimaafin ya? Iya. Dan begitulah akhir yang membahagiakan dari cerita 1001 Malam. Terima kasih banyak. Dari sini sebenarnya saya pengen membangun ya, mungkin orang lupa dengan materinya ya, tapi mereka nggak akan lupa dengan pengalamannya. Nah itu sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan ya. Karena itu ya, setiap kali saya berbicara, saya tidak hanya ingin didengar, saya ingin diingat. Nah itu, jadinya ya, kalau kamu ingin belajar public speaking, berbicara dengan cara yang berbeda, mungkin kita akan bertemu di panggung berikutnya kali ya.
gitu ya. Dulu video teman-teman, kita akan berjumpa di dalam video lainnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share ya kalau kamu suka. Dan mudah-mudahan dari video ini bisa memberikan value atau kemanfaatan yang sangat-sangat berarti bagi teman-teman. Saya juga ada menulis buku teman-teman ya, Saat Namaku Dilupakan. Saya juga ada album ya, sekarang sudah 8 buah album. Dengarkan di berbagai platform kesayangan teman-teman, dan sampai jumpa. Bye.